Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita dapat menghadiri perkuliahan di Zoom pada siang hari ini. Tak lupa doa dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Eh, yang terhormat, Ibu Dr. Dr. Nofrianti Acer MPD dan Ibu Dr. Lucy Santi MPD, dan yang saya banggakan rekan-rekan yang telah hadir pada perkuliahan siang hari ini. Kemudian sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Wulandari dengan NIM 211266 yang bertugas sebagai moderator yang akan membimbing diskusi pada kali ini. Dan rekan saya yang pertama, Aditra Zulfi dengan NIM 21129334 dan Syarifah Mawada dengan NIM 21332015. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik adalah suatu cara atau langkah dalam kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan untuk tujuan menata dan mengatur pendidikan di sekolah agar tercapainya suatu kegiatan yang sesuai dengan kurikulum, maka penting dilakukan administrasi serta suatu proses yang dilakukan oleh orang atau beberapa kelompok dalam mengatur suatu instansi yang bertujuan agar tujuan dan keinginan dari instansi tersebut dapat terlaksana. Kemudian pengertian administrasi peserta didik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Nur Hasana tahun 2007, administrasi dikelola dan diatur agar tercapainya suatu tujuan dan terlaksananya suatu konsep mengelola. Kemudian menurut Sudipto dan kawan-kawan tahun 1991 atau 1992 yang mengatakan bahwa administrasi peserta didik adalah proses mengelola kegiatan dan mengatur kegiatan guna dalam proses perbaikan kegiatan tersebut agar kegiatan dapat terlaksana dari awal hingga akhir. Kemudian menurut Suryo Subroto tahun 2004, administrasi siswa sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang mengatur siswa mulai dari masuk ke sekolah hingga siswa tersebut telah tamat. Yang terakhir, menurut Asnawir tahun 2005, administrasi peserta didik merupakan administrasi yang digunakan dalam mengelola sistem pendidikan dan sebagai pengatur dokumen-dokumen peserta didik. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Edita Zulfi. Kepada Edita Zulfi dipersilakan. Terima kasih moderator, saya Aditra Zulfi akan melanjutkan materi tentang tujuan administrasi peserta didik. Secara umum, administrasi peserta didik adalah mengatur peserta didik berperilaku dan bertata dalam kehidupan di lingkungan sekolah, dan agar tertaturnya sistem kerja di dalam prosesnya. Pembelajaran serta administrasi peserta didik bertujuan menjadikan peserta didik secara keseluruhan. Tujuan khusus dari administrasi peserta didik yaitu menurut Eka Prihatin 2007, yang pertama, menambahkan pengetahuan serta kemampuan yang dimiliki peserta didik yaitu kemampuan psikomotornya. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan umum, bakat, minat peserta didik. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Materi selanjutnya yaitu proses administrasi peserta didik. Para ahli berpendapat yaitu Sutisna tahun 1991, adapun proses administrasi peserta didik adalah A. Perencanaan dan penerimaan siswa baru. Dalam perencanaan dan ada beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu
Satu, penerapan daya tampung sekolah pada penerimaan siswa baru. Yang kedua, mengikuti aturan yang telah diterapkan oleh Dikbud. Yang ketiga, mendata panitia penerimaan siswa baru yang ada di sekolah dengan aturan kuota sekolah masing-masing. Materi yang ketiga itu adapun kegiatan yang dilakukan adalah yang pertama kegiatan. Kegiatan terdiri dari melakukan kegiatan publikasi, merancang dan menyediakan formasi pendaftaran, melayani proses pendaftaran pada hari H, melaksanakan penyaringan siswa, mengemukakan calon siswa yang diterima, menyiapkan laporan pertanggungjawaban. Yang B, orientasi siswa baru. Mengenal kehidupan sekolah baru pada peserta didik baru, melandaskan karakter dan sikap yang tepat dalam sekolah baru, memperkenalkan fasilitas sekolah baru, memperkenalkan aktivitas akademik dan non-akademik. Yang ketiga, pengaturan disiplin dan tata tertib sekolah. Dalam membuat aturan guna, peserta didik dapat menerapkan disiplin sangatlah penting karena disiplin sangat berguna bagi peserta didik untuk ke depannya. Yang keempat, pembinaan kesiswaan. Dalam kegiatan ini dapat dilakukan melalui 4 jalur, yaitu organisasi sekolah, koperasi sekolah, ekstrakurikuler, olimpiade, dan pramuka. Sekian dari materi saya, kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Editor Zulfi. Untuk materi terakhir akan dijelaskan oleh Syarifah Mawadah. Kepada Syarifah dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu peranan guru dalam administrasi peserta didik. Salah satu ahli berpendapat yaitu menurut Subjip 1991-1992 ada beberapa peran dari administrasi peserta didik ini, yaitu yang pertama dapat membantu rekap data siswa di sekolah, mempermudah kerja tata usaha dalam menyimpan dokumen. Yang ketiga, mempermudah dalam mengarsip dokumen, dan yang keempat, membantu mencari data siswa dengan mudah. Selanjutnya, adapun menurut Sutisna 1991, peran guru dalam administrasi peserta didik adalah yang pertama, mendata menyeleksi siswa baru, yang kedua, melaksanakan dan menyelenggarakan pembelajaran, yang ketiga, mengatur dan mengontrol kehadiran siswa, yang keempat, melakukan dan menerapkan uji kompetensi akademik kejuruan, yang kelima, membantu dan melaksanakan bimbingan karir serta penelusuran lulusan peserta didik. Suryo Subroto 2024. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Syarifah Mawadah. Karena presentasi sudah selesai, saya selaku moderator kelompok 3 pamit undur diri dan mohon maaf jika ada kesalahan selama melakukan presentasi. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.